Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari bala musibah dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Perjumpaan kita di kesempatan ini akan mencoba membahas secara ringkas di sekitar ibadah awal bulan Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, yang merupakan salah satu hari besar, 10 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi, awal Zulhijjah mulai dari tanggal 1 Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Tanggal 2 Zulhijjah Allah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Tanggal 3 Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria yang memohon kepada Allah supaya dapat anak. Tanggal 4 adalah merupakan tanggal kelahiran Nabi Isa. Tanggal 5 kelahiran Nabi Musa. Tanggal 6 merupakan hari kebaikan untuk para rasul dan para nabinya. Tanggal 7 dibukanya pintu surga sampai tanggal 10. Tanggal 8 disebut hari Tarwiyah, ya, hari berfikir atau merenung buat Nabiullah Ibrahim, dan hari bersiap-siap untuk calon-calon jamaah haji yang akan menuju pada Arafah. Tanggal 9 disebut hari Arafah. Tanggal 10 dinamakan hari raya Idul Adha. Maka yang pertama-tama kita harus ketahui bahwa untuk tahun 2020 ini 1 Zulhijjah jatuhnya tanggal 22 bulan Juli, ialah Rabu lusa, Rabu yang akan datang. Maka bagi yang akan berkorban, dianjurkan untuk tidak memotong kuku, tidak mencukur rambut, tidak mencukur kumis, jenggot, ya, dan bulu-bulu badan lainnya mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai hari raya Idul Adha. Maka mereka yang akan berkorban tahun ini, bersyukurlah kepada Allah, karena Allah sudah memberikan nikmat dan akan melimpahkan nikmat lagi yang banyak. Karena orang yang berkorban itu mendapatkan 3 hadiah dari Allah. Hadiah pertama, di samping pahala, ya, kalau pahala sudah pasti, hadiah pertama adalah mereka itu sesuai dengan namanya kurban, berasal dari kata qoroba, artinya dekat. Orang yang berkorban itu dipastikan selalu akan dekat dengan Allah SWT. Dimanapun, kapanpun mereka berada, selalu akan didekati oleh Allah, dan mereka dekat kepada Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah, akan dipelihara oleh Allah. Yang kedua, orang yang berkorban itu akan dimasukkan ke dalam kelompok hamba-hamba yang bersyukur. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Kami telah beri kamu nikmat yang banyak. Fasalli lirabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Artinya, atas dasar nikmat yang banyak, kalau kita mau melaksanakan salat karena Allah, ikhlas, ya, sempurna, dan berkorban, berarti kita telah mensyukuri nikmat Allah. Maka dipastikan orang yang berkorban itu, mulai dari hewan korbannya disembelih sampai hari raya korban yang akan datang, tahun yang depan, dia akan mandi nikmat.
mandi rahmat. Dia akan diberi oleh Allah sesuatu apa saja yang dia inginkan, bahkan belum minta sekalipun diberi. Karena Allah sudah memasukkan mereka ke dalam kelompok orang-orang yang diberi nikmat, kelompok orang-orang yang bersyukur. Hadiah ketiga orang yang berkorban itu ialah mereka akan diberi kendaraan oleh Allah SWT. Mulai dari masuk ke dalam liang kubur disambut oleh kendaraan. Ya, tentu bukan kambing yang dia potong yang dinaikinya, bukan sapi, tapi Allah wujudkan pahala korbannya itu menjadi kendaraan. Maka berbahagialah ibu-ibu, bapak-bapak yang berkorban. Kemudian nanti pada hari raya Idul Adha, hendaklah kita mulai daripada tanggal 9 Zulhijjah, ya, harinya kalau tidak salah tahun ini 9 Zulhijjah itu Kamis, ya. Kamis sore setelah maghrib, maka kumandangkanlah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan selanjutnya. Takbir terus sampai nanti habis maghrib, habis isya takbir lagi, terus semalaman takbir. Besok pagi takbir lagi habis subuh. Kemudian di saat hari raya takbir lagi. Kemudian ketika menyembelih hewan korban takbir lagi. Kemudian sholat Jumat takbir lagi habis sholat Jumat. Habis salat asar takbir lagi. Maghrib takbir lagi. Isya takbir lagi. Besoknya Sabtu 5 waktu takbir lagi. Sampai tanggal 13 Zulhijjah, ya, asar. Tanggal 13 Zulhijjah itu kalau hari rayanya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Selasa sore asar itu berhenti takbir, ya, takbir terakhir asar. Nah, itu disunahkan. Ya. Kemudian hari raya Idul Adha nanti hendaklah kita mandi pagi-paginya, memakai pakaian yang baik, yang bagus, yang kita punya. Laki-laki khususnya wangikan badan, ya, wangikan badan. Berangkatlah secepatnya ke lapangan atau ke masjid. Dianjurkan untuk sholat Idul Adha itu pelaksanaan sholatnya agak cepat, ya, setelah waktu masuk, ya, matahari sudah sepenggalahan, cepat, karena biar punya waktu panjang untuk berkorban. Nah, berangkatlah kita menuju sholat Id dengan puasa, dalam keadaan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak sarapan pagi, ya. Kita nanti menahan sampai selesai sholat Idul Adha. Berangkat menuju jalan ke tempat sholat dan pulangnya menuju memakai jalan lain, ya. Memakai jalan yang lain agar kita banyak bertemu dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Kemudian setelah selesai sholat Idul Adha, baru kita memotong hewan kurban. Kurban itu bagi yang mampu, ya, berkorbanlah 1 ekor 1 orang. Kalau tidak mampu, 1 orang 1 ekor per yang berkorban, dan niatkan untuk keluarga, ya, 1 ekor atas nama saya dan atas nama keluarga saya. Seandainya kita potong sendiri, maka korban itu boleh dagingnya dibagi 3. 1/3 untuk kita makan sendiri, kita berkorban kita makan 1/3 maksimal. Jangan makan semua, ya. Dia korban tapi dimakannya semua. Jangan. 1/3 maksimal dia makan. Yang 1/3 lagi buat hadiah. Apa arti hadiah? Hadiah itu diberikan kepada orang kaya. Itu namanya hadiah. Diberikan ke orang mampu. Jadi orang-orang yang mampu beli daging, orang yang mampu beli makan enak, kita kasih juga, boleh. Itu namanya hadiah. Yang 1/3 lagi sedekah. Kita bagikan kepada orang-orang yang fakir, orang yang miskin, ya, orang-orang yang kurang mampu. Beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah, Idul Fitri itu hanya sedekah. Tu'matan lil masakin, tuhratan lis shaim. Ya, hanya untuk mensucikan orang berpuasa dan memberi makan fakir miskin. Kalau kurban boleh. Bahkan boleh juga memberikan kepada orang-orang non muslim.
Nah, sebagai menjinakkan hati mereka bahwa beginilah umat Islam, suka memberi. Semoga di hari raya yang akan datang ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, bisa juga berkorban, dan bisa melaksanakan sholat Id. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat dan rahmat buat kita semuanya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.